Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang tidak seimbang transportasi. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan diri kita. Kita dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Eka Fitria Kinasi dan saya sendiri Valentina Febriani. Kemudian ada Nina Kurniawati, ada Lucia Indriana, dan yang terakhir Eli Astiani Rumondang. Selanjutnya kita akan langsung ke soal, di mana soal itu sudah tertera di situ, kemudian akan kita kemas dalam bentuk tabel seperti ini, dan sudah dilengkapi dengan tempat asal, tujuan juga, persediaan dan permintaan juga. Pertanyaannya, agar pesanan 3 daerah tersebut terpenuhi, bagaimana cara meminimalisir biaya pengiriman? Bagaimana ya? Langsung saja kita ke pembahasannya menggunakan solusi awal RAM. Kita akan ketahui dulu soal ini seimbang atau tidak seimbang dengan cara kita akan jumlahkan semua persediaan dan kita juga akan jumlahkan semua permintaan dengan hasil yang seharusnya tidak sama dengan. Jadi persediaan tidak sama dengan permintaan. Nah, kita ketahui yang persediaan ada 380 dan permintaan ada 340, sehingga soal ini disebut tidak seimbang. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah pertama. Dengan cara kita akan cari R1 atau baris pertamanya. Jadi nilai baris pertamanya itu kita akan cari yang terbesar. Jadi kita peroleh 8. Kemudian selanjutnya kita akan cari R2-nya. R2-nya itu baris kedua, yaitu kita peroleh ada 6. Kemudian yang ketiga, R3-nya itu yang paling besar dari baris itu adalah 7. Langkah selanjutnya kita akan cari T1 atau kolom pertama, itu ada nilai terbesar ada 6, kemudian T2-nya itu ada 6, terus kemudian T3-nya juga itu memiliki nilai tertinggi 8. Kemudian kita akan substitusikan ke dalam rumus, yaitu delta 11 sama dengan C11 dikurang R1 dikurang T1. Nah, C11 ini adalah baris pertama kolom pertama. Kemudian R1 sudah kita ketahui dan T1 sudah kita ketahui. Sehingga kita jumlahkan, kita operasikan 5 dikurang 8 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 9. Kemudian kita cari delta 12-nya dengan cara sama yang seperti tadi, sehingga kita dapat C12-nya 6 dikurang 8 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 8. Kemudian buat delta 13 itu sama juga caranya, sehingga diperoleh negatif 8. Kemudian langkah-langkah yang tadi kita gunakan akan digunakan buat kolom selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah kedua, di mana kita akan proses pemblokiran. Nah, di sini kita ketahui dulu karena dia tidak seimbang maka ditambahkan di kolom tujuan, yaitu ada artificial destination. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui nilai dari artificial destination ini 40 dari mana ya teman-teman. Kita akan cari dari total persediaan akan kita kurang dengan total permintaan sehingga mendapat nilai 40. Selanjutnya kita akan lakukan langkah kedua, yaitu pemblokiran, di mana kita akan gunakan 40 ini di kolom artificial destination dengan permintaan 40 dan persediaan 140. Kita lihat mana yang paling kecil, sehingga kita akan dapat 40 kurang dari 140, sehingga kita akan tulis nilai dari artificial destination itu adalah 40. Kemudian kita akan operasikan di mana 40 akan dikurang dengan 40 menghasilkan 0. Habis ya teman-teman. Kemudian 140 dikurang 40 menghasilkan 1. Nah, maka artificial destination di bawahnya dari Jakarta dan Riau itu tidak ada lagi pengiriman ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cari nilai paling kecil yang sudah kita cari tadi sebelumnya di langkah pertama.
yaitu ada negatif 11. Nah, kita akan coba dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu ada 130 dan 125. Maka kita ketahui 125 adalah nilai yang paling kecil. Sehingga 125 dikurang 125 habis atau 0. Kemudian 130 dikurang 125, kita peroleh nilai 5. Selanjutnya, kita akan cari nilai yang paling kecil lagi setelah min 11. Itu negatif 10 ini kita bisa menggunakan langkah yang tadi, yaitu 110 kita bandingkan dengan 100, maka kita dapat peroleh nilai yaitu 100, karena 100 yang paling kecil antara 110. Sehingga kita operasikan 100 dikurang 100, itu kita dapat hasil 0. Kemudian 110 dikurang 100, itu ada 10. Kita akan peroleh Batam dan Riau. Dari Batam dan Lampung itu juga tidak ada pengiriman lagi ya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya kita akan cari nilai terkecil selain min 10, negatif 10. Yaitu ada, kita tengok lagi bahwa min 9 ini ada 2, sehingga kita akan cari nilai yang paling kecil juga di kotak-kotak itu. Jadi ada negatif 9 dengan kotak 4, terus negatif 9 dengan kotak 5. Jadi kita akan dapat yang paling kecil adalah negatif 9 yang ada di Metro dengan Riau. Kemudian kita akan operasikan dengan cara yang tadi, sisa persediaan yang ada di Riau itu ada 5 dan permintaannya itu ada 115, sehingga kita dapat 5 kurang dari 115, kita dapat 5 dan kita operasikan. 5 kita kurang 5, hasilnya 0. 5 kita akan 115, kita akan kurang dengan 5, maka kita akan dapat hasil 110. Selanjutnya ada negatif 9. Negatif 9 dengan sisa permintaan itu ada 110 dan persediaan ada 100. Maka kita akan tahu bahwa 100 adalah nilai yang paling kecil, sehingga kita tulis 100, kemudian kita operasikan lagi. 100 itu kita kurang dengan 100, dengan 110, 110 kita kurang dengan 100, kemudian 100 kita akan kurang dengan 100, menghasilkan 0. Jadi, yang di Metro ini, total permintaannya, kolom pertama ini masih sisa 10. Kemudian, ada negatif 6, di mana negatif 6 ini sisa permintaan itu ada 10, dan sisa persediaannya juga 10. Jadi kita akan sama-sama tulis 10. Kemudian kita operasikan bahwa 10 itu kita kurang dengan 10 menghasilkan 0. Kemudian 10 kita kurang persediaan 10, yaitu kita hasilkan 0 juga. Jadi total persediaan, sisa persediaan itu udah 0 semua, dan permintaan juga 0. Sehingga kita dapat masukkan ke dalam rumus TC dengan cara mengali dan menjumlahkan. Jadi hasil yang tadi, yang 100, yang kolom pertama, baris pertama itu ada nilai 100. Kita kalikan dengan 5, terus kita tambah lagi 10 kali 6. Kemudian yang terakhir ada 40 dikali 0. Itu kita peroleh 1230. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya optimasi dengan stepping stone. Nah, kita sudah mencari solusi awal dengan cara
diagram sudah didapat tabel berikut. Cara stepping stone yaitu memilih var non-basis untuk dijadikan var basis atau entering variable dengan cara mencari OC atau over tiny cost untuk setiap variabel non-basis. Nah, untuk mencari OC dengan cara loop var non-basis yang pertama x11. Di sini loopnya dengan OC-1, var non-basis x32 dengan loop seperti ini, OC1, var non-basis x12 dengan loop seperti ini dengan OC7, var non-basis x33 dengan loop seperti ini dengan OC4, var non-basis x23 dengan loop seperti ini dengan OC-5, var non-basis x34 dengan loop seperti ini dengan OC4. OC atau over tiny cost ada yang negatif. Di sini ada negatif -1 dan -5. Di sini kita pilih yang paling negatif yaitu -5. Di var non-basis x23 karena negatif, kita cari tabel iterasi pertama. Nah, di sini kan yang paling negatif itu -5 ada di var non-basis x23. Ini loop. Kemudian kita cari yang minimal dari 5 dan 10 yaitu 5. Lalu kita 100 ditambah 5 sama dengan 105, 10 dikurang 5 sama dengan 5, 5 ditambah 5 sama dengan 10, dikurang 5 sama dengan -5. Nah, kita dapatlah tabel iterasi pertama. Kemudian kita selidiki var masuk atau entering variable untuk iterasi kedua. Nah, kita dapat seperti ini. Karena OC-nya masih ada yang negatif, kita cari iterasi kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut penjelasan dari teman saya untuk tabel iterasi kedua. Nah, pada tabel iterasi kedua ternyata masih ada nilai yang negatif, yaitu pada variabel non-basis x11. Nah, kita akan mencari nilai minimal antara 10 dan 25. Ternyata nilai minimalnya adalah 10. Di sini kita akan menambahkan 10, kita kurangi 10, kita tambahkan 10, kita kurangi 10, kita tambahkan 10, dan kita kurangi 10. Nah, setelah itu pada tabel iterasi kedua kita akan menyelidiki variabel masuk atau entering variabelnya untuk iterasi ketiga. Ternyata pada iterasi ketiga nilai OC-nya sudah tidak ada yang bernilai negatif. Jadi untuk hasil TC-nya kita dapat menghitungnya seperti ini. 110 dikali 5 ditambahkan 5 dikali 6 ditambahkan negatif 10 dikali 3 ditambahkan 35 dikali 2 ditambahkan negatif 10 dikali 8 ditambahkan 115 dikali 4 ditambahkan negatif 5 dikalikan 7. Hasilnya 965. Jadi kesimpulannya adalah total biaya untuk pengirimannya terpenuhi untuk ketiga daerah tersebut adalah 965.